Langit malam itu selalu punya cara bikin orang mendadak jadi filsuf dadakan. Cuma gara-gara lihat titik kecil terang yang bertebaran di langit, tiba-tiba otak mikir, itu apa sih sebenarnya? Atau kenapa bisa ada di sana? Dan pertanyaan klasik, kita ini siapa di antara semua itu? Pertanyaan-pertanyaan beginian gak bakal muncul waktu kita lagi ngantri nasi padang atau buka WhatsApp grup keluarga. Tapi saat mata menatap ke atas langit dengan diam dan penuh misteri, rasa penasaran itu seperti dipancing keluar. Dari semua yang bisa dilihat manusia di atas sana, ada satu hal yang selalu bikin penasaran setengah mati, yaitu antariksa. Ngomongin antariksa, itu tuh kayak buka kotak misteri yang isinya malah bikin tambah banyak pertanyaan. Antariksa itu luas, sangat luas, sampai-sampai otak kita yang biasa dipakai buat mikir utang, jadwal kuliah, dan drama percintaan itu langsung nge-lag begitu dengar angka-angka kayak tahun cahaya, galaksi, atau bahkan multiverse. Tapi sebelum terlalu jauh, mari kita tarik dulu ke dasarnya. Apa sih antariksa itu sebenarnya? Apakah itu sekedar langit yang gelap, tempat bintang-bintang nongkrong, atau ada hal yang jauh lebih rumit dan penting? Secara ilmiah, antariksa atau ruang angkasa adalah bagian dari alam semesta yang mulai dari batas atas atmosfer bumi dan membentang sampai entah kemana. Beneran, entah kemana gitu, karena sejauh ini manusia belum bisa menemukan ujung dari ruang angkasa. Bahkan, sains pun belum yakin apakah antariksa ini punya ujung atau justru tak terbatas, infinity. Yang pasti setelah ketinggian sekitar 100 km dari permukaan bumi yang disebut sebagai garis Kármán, kita udah resmi masuk wilayah antariksa, dan di sanalah segala aturan berubah. Tidak ada udara, tidak ada tekanan atmosfer, dan tidak ada suara. Semua sunyi, dingin, dan terasa asing. Kalau di bumi kita bisa lari, teriak, bernapas, dan ngeluh soal cuaca, di luar angkasa hal-hal kayak gitu jadi kemewahan. Di sana satu kesalahan kecil aja bisa bikin kamu melayang selamanya tanpa arah. Ngeri kan? Ya, ngeri banget. Tapi justru itu yang bikin manusia semakin tertarik. Ruang kosong yang mematikan ini menyimpan rahasia tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan siapa tahu kemana kita harus pergi suatu saat nanti. Tapi pertanyaannya, kenapa antariksa bisa ada? Kenapa ada ruang hampa super luas yang tidak kelihatan batasnya? Jawabannya setidaknya menurut teori ilmiah paling populer saat ini bisa dilacak ke momen mahadahsyat bernama Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Jangan bayangin Big Bang kayak ledakan TNT atau bom meledak di film action ya bro. Big Bang itu bukan ledakan materi di ruang kosong, melainkan penciptaan ruang dan waktu itu sendiri dari satu titik padat dan panas secara tiba-tiba mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Gila ya, sebelum Big Bang bahkan konsep di mana dan kapan itu belum ada bro. Baru selesai ledakan itu, barulah ruang mulai terbentuk, waktu mulai berdetik, dan hukum fisika mulai berlaku. Jadi antariksa bukan sesuatu yang dibuat lalu dimasukkan isi, tapi lebih ke ruang mengembang terus dan terus. Bahkan sampai sekarang ibarat balon yang ditiup tanpa henti. Antariksa itu makin besar setiap detik, membawa bintang-bintang, galaksi, dan segala isinya menjauh satu sama lain. Nah, kalau begitu, apa isi dari antariksa? Apakah dia benar-benar kosong atau cuma kelihatannya saja? Secara umum, antariksa itu sangat-sangat kosong. Dalam 1 meter kubik ruang angkasa, bisa jadi cuma ada 1 atau 2 atom, dibandingkan udara yang kita hidup sekarang, yang isinya triliunan molekul tiap detik. Antariksa itu ibarat gudang kosong yang cuma diisi sebutir pasir. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya kosong, antariksa tetap punya banyak hal yang menarik. Di sana ada partikel mikroskopis, radiasi elektromagnetik, medan magnet planet, energi latar belakang dari sisi Big Bang, dan tentu saja benda-benda langit, planet, bintang, bulan, asteroid, komet, lubang hitam, dan nebula. Itu belum lagi bagian paling misterius gitu. Ada juga materi gelap dan energi gelap, dua entitas yang belum kita pahami, tapi diperkirakan mengisi sekitar 95% dari seluruh alam semesta. Jadi kalau kamu pikir kamu ngerti alam semesta, sebenarnya kamu baru ngerti 5%-nya aja gitu. Sisanya masih jadi PR umat manusia. Nah, bicara soal benda langit, kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya galaksi. Galaksi itu kayak kota besar di tengah antariksa. Galaksi tempat kita tinggal itu disebut sebagai Bima Sakti atau Milky Way. Dan dia bukan satu-satunya. Ada miliaran, bahkan triliunan mungkin, lain galaksi di luar sana. Tiap galaksi itu punya ratusan miliar bintang. Dan tiap bintang itu bisa punya planet-planetnya sendiri. Nah, bisa dibayangin kan, satu galaksi itu sama dengan ratusan bahkan triliunan miliar sistem tata surya kita. Dan itu cuma satu dari miliaran galaksi. Jadi kalau kamu pernah merasa sendirian di dunia ini, percayalah,
Kamu salah. Kita hidup di tengah keramaian luar biasa. Kita aja yang belum bisa nyambung ke tetangga kosmik kita. Nah, lalu muncul nih pertanyaan lanjutan. Apakah manusia bisa hidup di antariksa atau enggak? Jawaban pendeknya, belum bro. Jawaban panjangnya, mungkin. Tapi ya susah banget. Tubuh manusia itu diciptakan buat hidup dalam gravitasi bumi. Dengan oksigen, tekanan udara, suhu stabil, dan radiasi yang disaring atmosfer. Begitu masuk ke antariksa, semua kenyamanan itu hilang. Kalau kamu keluar tanpa perlindungan, paru-parumu bisa meledak, darahmu bisa mendidih, dan kamu bakal membeku dalam hitungan detik. Tapi jangan sedih dulu, teknologi kita terus berkembang. Sekarang kita udah punya stasiun luar angkasa yang bisa ditinggali selama berbulan-bulan, dan misi ke Mars mulai disiapkan. NASA, SpaceX, ESA, dan badan antariksa lain sedang berlomba-lomba bikin sistem kehidupan buatan, habitat modular, dan teknologi perlindungan radiasi. Jadi walaupun hidup di antariksa masih terkesan seperti film fiksi ilmiah, itu bukan lagi mimpi kosong. Kita sudah dalam proses menuju ke sana. Nah, balik lagi ke antariksa sebagai tempat kejadian aneh. Ada banyak fenomena luar biasa yang terjadi di sana. Salah satu yang paling mengantarkan adalah lubang hitam atau black hole. Ini adalah objek super padat yang terbentuk dari bintang raksasa yang kolaps. Saking padatnya, gravitasinya begitu kuat sampai cahaya pun nggak bisa lepas. Kalau kalian mendekat, waktu bisa melambat untukmu dibandingkan orang yang jauh dari lubang hitam. Fenomena ini sudah dibuktikan lewat teori relativitas Einstein dan jadi salah satu hal yang paling menakjubkan dari fisika modern. Selain lubang hitam, ada juga pulsar, bintang neutron yang berputar cepat dan memancarkan gelombang radio secara periodik seperti mercusuar kosmik. Ada juga supernova, yaitu ledakan bintang yang bisa memancarkan energi melebihi seluruh galaksi selama beberapa saat. Dan jangan lupa galaksi yang bertabrakan, menciptakan spiral energi dan membentuk bentuk baru dari struktur kosmik. Tapi bukan cuma tentang apa yang ada di luar sana, kita juga harus bahas bagaimana antariksa mempengaruhi kita di bumi. Kita pikir kita aman-aman aja, padahal sebenarnya bumi ini ibarat rumah kecil di tengah jalan raya antariksa. Kita disinari oleh matahari, tapi juga terancam oleh badai matahari, semburuan partikel bermuatan tinggi yang bisa ganggu satelit, komunikasi sampai listrik di permukaan bumi. Kita itu dilindungi medan magnet bumi, tapi kalau suatu saat melemah, bisa jadi tameng kita dari radiasi luar angkasa bakalan jebol. Dan ingat, sejarah bumi pernah diriset gara-gara antariksa. Dinosaurus punah 65 juta tahun lalu karena asteroid besar menabrak bumi. Itu bukan dongeng, itu fakta ilmiah yang dibuktikan lewat jejak geologis dan struktur kawah besar di Meksiko. Dan asteroid serupa itu masih berkeliaran di luar sana. Untungnya sekarang kita udah punya sistem pemantauan asteroid. Bahkan misi untuk menyikut asteroid keluar dari jalur tabrak kayak yang dilakukan NASA lewat misi DART. Lalu kenapa nih kita bisa tahu semua ini? Padahal kita nggak pernah keluar jauh dari bumi. Jawabannya yaitu cahaya dan gelombang elektromagnetik. Cahaya bintang yang kita terima adalah informasi dari panjang gelombangnya, intensitasnya, sampai polanya. Para ilmuwan bisa tahu suhu, komposisi kimia, bahkan kecepatan pergerakan objek di antariksa. Teleskop modern seperti James Webb dan sebelumnya Hubble itu bisa memindai spektrum cahaya dari bintang jauh dan membaca isi atmosfer planet di sekitarnya. Nah, teknologi ini yang bikin kita bisa tahu apakah suatu planet punya air, oksigen, atau karbon dioksida, elemen-elemen penting buat kehidupan. Dan akhirnya, setelah semua penjelasan teknis ilmiah dan filosofis itu, kita kembali pada satu kesadaran sederhana. Kita hidup di tengah semesta yang terlalu besar untuk dipahami sepenuhnya, tapi cukup bisa dimengerti untuk membuat kita terus penasaran. Kita hanyalah setitik debu di tengah galaksi kecil yang ada di pojok tak terkenal dari satu semesta luas. Tapi justru karena itulah kita istimewa. Kita punya rasa ingin tahu, kita punya bakat, kita punya akal untuk memahami, dan kita punya mimpi untuk menjelajah ke batas luar langit. Antariksa itu bukan cuma tempat bintang-bintang bergantung. Dia adalah cermin besar, tempat kita bisa melihat ke dalam diri sendiri. Kita bisa melihat betapa kecilnya kita dibandingkan skala semesta, tapi juga betapa hebatnya kita karena bisa menyadari bahwa kita kecil. Dalam diamnya, antariksa berbicara lewat cahaya dan bayangan. Dalam heningnya, dia memanggil kita untuk datang, belajar, dan suatu hari tinggal gitu. Siapa tahu generasi anak cucu kita bukan cuma belajar soal tata surya dari buku, tapi dari jendela kapal luar angkasa mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, mereka akan melihat ke belakang, ke masa kita, dan berkata, itulah awal kita manusia pertama kali benar-benar melihat ke atas, lalu mulai berjalan keluar. Gimana menurut kalian nih guys?